Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Khairul Anam dengan NIM 24555101. Prodi Studi Islam Interdisipliner Matkul Mawaris. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Di sini saya mengambil CMK 2. Tugasnya adalah membuat video pembelajaran CMK 2, yaitu budaya terkait warisan di masyarakat Indonesia. Satu adalah pembagian waris tidak langsung setelah kematian. Jadi praktisi kebudayaan banyak masyarakat menunda pembagian warisan hingga bertahun-tahun, biasanya menunggu selesainya masa berkurangnya 40 hari, 100 hari atau 1000 hari dalam tradisi Jawa. Terus semua anak mapan dan menikah. Terus orang tua yang masih hidup, misalnya ibu, wafat juga. Terus musyawarah keluarga besar terkumpul. Nah, ini menunggu-nunggu lah. Terus tinjauan fikih tidak menerapkan tongkat atau waktu wajib lah pembagian waris segera. Yang wajib segera adalah pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi ahli waris itu bisa diselesaikan setelah jenazah, pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Terus namun ulama menganjurkan agar pembagian tidak ditunda-tunda tanpa alasan syar'i, karena penundaan berpotensi menimbulkan percampuran harta pribadi ahli waris dengan harta warisan, sulit dipisahkan kembali. Sketsa di kemudian hari, terutama jika ahli waris yang wafat sebelum pembagian, terwaris bertingkat atau musyakah. Ahli waris yang lemah, perempuan, anak yatim, tertunda atau bahkan hilang. Prinsip fikih, bagilah harta waris sesuai kitabullah. Idealnya dilakukan segera setelah kewajiban tajhid atau utang dan wajib setelah ditunaikan. Terus titik temunya menunda pembagian untuk musyawarah kekeluargaan yang baik tidak masalah, selama tidak menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris tertentu, dan sebaiknya tetap dicatat atau didata agar jelas siapa mendapatkan apa pembagiannya. Harta warisan tidak boleh dijual, jadi harta warisan itu tidak boleh dijual ya. Praktik budayanya itu di dalam daerah, terutama untuk rumah atau tanah warisan atau pusaka, adalah larangan tidak tertulis untuk menjual harta warisan karena dianggap simbol keutuhan keluarga atau leluhur. Pamali atau pembawa sial jika dijual. Harta harus dikuasai bersama sebagai harta pusaka, terutama di Minangkabau dengan konsep harta pusaka tinggi. Tinjauan fikih, dalam fikih, begitu harta warisan dibagi menjadi hak milik masing-masing, ahli waris memiliki milkiyah atau tamah, maka pemiliknya bebas mengolah hartanya termasuk menjualnya, karena tidak itu sudah menjadi hak milik pribadi yang sah. Terus jika harta belum dibagi dan masih berstatus memiliki bersama atau syirkah, maka menjualnya harus dengan persetujuan seluruh ahli waris, bukan dilarang mutlak ya. Larangan menjual secara mutlak tanpa alasan syar'i tidak memiliki dasar dalam fikih. Ini murni ranah ursh atau kebiasaan adat ya. Catatan penting, selama adat ini tidak melanggar hak kepemilikan pribadi ahli waris dan disepakati bersama secara sukarela, misalnya untuk menjaga tanah leluhur, fikih memperbolehkan berdasarkan kaidah al-addu min khamah, atau adat bisa menjadikan hukum selama tidak memaksa dan tidak memberikan ahli waris yang membutuhkan hartanya. Terus yang selanjutnya adalah harta warisan diduga untuk selamatan ya. Ini tradisi di Jawa. Selamatan, kematian, tahlilan
3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Terus genduri atau syukuran pembagian warisan, terus sedekah atas nama Al-Quran, terus tinjauan fikihnya sedekah atau warisan atas nama waris jika memang mewasiatkan sebelum wafat maksimal 1/3 harta dibenarkan dalam fikih sebagai bagian dari hak yang ditunaikan sebagai pewaris. Namun jika biaya selamatannya itu diambil dari harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, termasuk ahli waris yang masih anak-anak belum balik, ini bermasalah secara fikih ya, karena mengurangi ahli waris tanpa dasar wasiat yang sah. Terus ulama kontemporer termasuk NU dan sebagian Muhammadiyah berbeda pandangan. Untuk NU sendiri cenderung memperbolehkan sebagai harta sebagai selamatan, sebagai sedekah atas nama mayit yang dengan diridhoi ahli waris dewasa. Terus untuk Muhammadiyah sendiri dan sebagai ulama lainnya memandang selamatan atau tahlilan bukan bagian dari syariat waris dan menganjurkan agar seluruh harta segera dibagikan sesuai dengan hak masing-masing. Itu untuk mayoritas Muhammadiyah. Saya sendiri kan di NU, saya cenderung ya nggak apa-apa lah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak dosen jika saya salah menjelaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.